Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran IPA, kalian berdoa. Silakan. Untuk pertemuan ini kita akan mempelajari sistem gerak pada makhluk hidup. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian keterampilannya menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu menganalisis keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan. Yang kedua, menganalisis cara gerak hewan pada masing-masing habitat. Yang ketiga, menganalisis jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari gerak pada makhluk hidup, yaitu yang pertama gerak pada hewan, yang kedua yaitu gerak pada tumbuhan. Kita pelajari yang pertama dulu ya anak-anak, yaitu gerak pada hewan. Gerak pada hewan biasanya dapat diamati dengan mudah karena merupakan gerak pindah tempat. Karena hewan memiliki alat gerak yang nyata, tidak seperti pada tumbuhan. Gerak pada hewan berdasarkan habitatnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu gerak pada hewan dalam air. Yang kedua gerak pada hewan di udara. Yang ketiga yaitu gerak hewan yang ada di darat. Kita lanjut ya anak-anak. Gerak hewan dalam air. Hewan dapat bergerak bebas di dalam air karena memiliki massa jenis yang berbeda dengan air. Selain itu, perbedaan gaya angkat di dalam air dibanding di udara juga menjadi penyebab gerakan yang bebas pada hewan tersebut. Beberapa ciri khas hewan yang hidup di air. Yang pertama, umumnya memiliki bentuk tubuh terbeduk. Kemudian yang kedua memiliki gelembung renang untuk mengatur gerakan naik turun. Yang ketiga, gurat sisi pada tubuh ikan berfungsi untuk mendeteksi perubahan tekanan air sehingga ikan dapat mengetahui kedudukannya di dalam air dan sebagai alat keseimbangan tubuh ikan. Yang keempat, susunan otot dan tulang ikan fleksibel untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Kemudian yang kelima, gerakan tubuh ke kanan dan ke kiri serta gerakan sirip ekor dapat menghasilkan gaya dorong ke depan. Kita perhatikan gerak hewan di udara. Gerak hewan di udara atau terbang dapat dilakukan oleh sebagian besar kelompok aves atau unggas. Gerakan tubuh hewan tersebut dipengaruhi oleh beberapa karakteristik yang dimiliki. Yang pertama yaitu tulang yang berongga mengurangi berat tubuh. Yang kedua memiliki tulang dada dan otot yang kuat untuk mengepakkan sayap. Yang ketiga, bentuk sayap aerofil membuat udara di atas sayap mengalir lebih cepat sehingga gaya angkatnya lebih besar. Sehingga kenapa burung bisa terbang? Jadi tidak semua unggas bisa terbang ya anak-anak. Sekarang kita pelajari gerak hewan yang ada di darat. Gerakan pada hewan di darat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu gerakan disebabkan karena adanya gaya yang berlawanan yang diberikan oleh daratan kepada tubuh hewan. Kemudian yang kedua, hewan yang bergerak di darat memiliki kerangka tubuh yang kuat untuk menopang tubuhnya. Kemudian yang ketiga, alat gerak khususnya kaki disusun oleh otot yang kuat dan elastis. Kemudian yang keempat, bentuk kaki yang ramping dapat memperkecil gaya gesek di udara saat hewan bergerak. Kita pelajari gerak pada tumbuhan. Tentunya kamu sudah mengetahui bahwa gerak pada tumbuhan berbeda dengan gerak pada hewan dan manusia, bukan? Tidak seperti hewan dan manusia yang pada umumnya bergerak secara aktif, jadi bisa berpindah tempat. Sedangkan pada tumbuhan bergerak secara pasif, yaitu tidak berada
tidak berpindah tempat tetapi tetap berada pada tempat tumbuhnya, yaitu dengan gerakan pada bagian atau keseluruhan tubuh tumbuhan tersebut. Berdasarkan asal datangnya rangsang, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi yang pertama, gerak higroskopis merupakan gerak bagian tumbuhan yang dikaitkan dengan perubahan kadar air. Di sini contohnya yaitu merekanya kulit buah polong-polongan. Jadi kalau polong-polongan itu sudah tua, maka kulitnya akan merekat dan polong-polongannya, bijinya maksudnya akan keluar. Kemudian yang kedua, gerak endonom atau autonom. Gerak ini disebabkan atau tidak dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari luar. Gerakan ini terjadi secara spontan dan belum diketahui penyebab utamanya. Contohnya yaitu gerak rotasi sitoplasma di dalam sel tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu gerak esionom atau gerak tumbuhan yang dipengaruhi rangsang yang berasal dari luar. Kita lanjut ya anak-anak, gerak esionom. Gerak esionom itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu gerak tropisme. Yang kedua atau yang B yaitu gerak nasti. Yang ketiga atau yang C yaitu gerak taksis. Kita pelajari gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak pada sebagian tubuh tumbuhan yang gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak tropisme pada tumbuhan dibedakan menjadi yang pertama yaitu fototropisme. Jadi fototropisme ini arah gerak sebagian tumbuhan dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Gerak fototropisme dibedakan menjadi fototropisme positif, yaitu tumbuhan tadi bergerak mendekati cahaya. Jadi misalkan arah tumbuh. Jadi arah tumbuh kalau dilihat di situ pohon anggrek misalkan arah tumbuhnya itu mendekati cahaya. Dan yang kedua yaitu fototropisme negatif, yaitu menjauhi cahaya. Jadi kebalikannya. Kita lanjut yang kedua yaitu hidrotropisme, yaitu gerak pada tumbuhan yang arah gerakan sebagian tubuh tumbuhan dipengaruhi oleh keberadaan sumber air terdekat. Contohnya kalau kalian lihat di gambar itu, gerakan akar tumbuh menuju ke sumber air. Jadi akar itu akan mencari akan tumbuh ke arah air yang terdekat. Yang ketiga yaitu geotropisme, gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah gravitasi bumi. Geotropisme dibedakan menjadi geotropisme positif, yaitu mengikuti arah gravitasi bumi menuju pusat bumi, dan geotropisme negatif, yaitu melawan arah gravitasi bumi. Contohnya arah pertumbuhan ke atas pada ujung batang tumbuhan, itu namanya geotropisme negatif. Kemudian yang kedua yaitu arah pertumbuhan akar tumbuhan, yaitu menuju ke pusat bumi, namanya geotropisme positif, jadi searah sehingga positif. Kita lanjut yaitu yang keempat, kemotropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa zat kimia. Contoh gerakan inti generatif dan inti vegetatif tumbuhan menuju kantung lembaga saat penyerbukan atau polinasi. Gerak tumbuh akar menuju pupuk atau air sabun. Kamu lihat di gambar. Jadi arah tumbuh akar di situ menuju ke pupuk. Kamu lihat ya anak-anak, nanti kamu bandingkan. Kita lanjutkan ya anak-anak, gerak tropisme. Yang kelima yaitu tikmotropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan suatu benda dan arah gerakannya pun mengikuti keberadaan benda tersebut. Contohnya kalau kamu lihat yaitu arah gerak sulur tumbuhan, yaitu sulurnya akan membelit pada benda yang menempel di sulur tersebut. Jadi sulurnya menempel pada benda yang ada di dekatnya, jadi mengikuti arah gerakannya, arah benda tersebut. Bendanya tersebut berupa tiang misalkan, berarti di situ tiang itu sebagai rangsangannya. Sekarang kita lanjut yaitu yang B, gerak nasti. Gerak nasti yaitu gerakan sebagian tubuh tumbuhan yang tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi yang pertama yaitu fotonasti. Jadi jenis gerak nasti yang rangsangannya berupa cahaya, jadi dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4 atau
bilis jalapa. Jadi bunga pukul 4 ini hanya mekar pada waktu sore. Kalau tidak sore tidak akan mekar. Kita lanjut gerak nasti berikutnya yaitu termonasti, yaitu jenis gerak nasti yang rangsangannya berupa suhu. Tumbuhan yang melakukan gerak nasti biasanya sangat peka terhadap perbedaan suhu pada musim yang berbeda. Contohnya yaitu mekarnya bunga tulip. Jadi bunga tulip itu mekar pada suhu yang panas atau suhu yang tinggi. Kita lanjut gerak nasti yang ketiga yaitu niktinasti. Jenis gerak nasti pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa keadaan gelap. Contohnya adalah gerakan tidur pada tumbuhan kacang-kacangan atau Papilionaceae. Jadi di sini kalau waktu sore kalian pasti akan kalau punya tanaman seperti yang ada di gambar itu, misalkan turi, kemudian ada juga lamtoro, petai. Di situ kalau kamu lihat sore hari pastinya daunnya akan mengatup. Di situ terjadi gerak niktinasti. Kemudian kita lanjut gerak nasti yang keempat yaitu seismonasti. Gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan. Contohnya gerakan menutupnya daun putri malu kalau kita sentuh. Misalkan kalau kena sentuhan putri malu maka daunnya akan menutup. Kita lanjut yang kelima yaitu nasti kompleks, yaitu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh beberapa rangsangan yang berbeda. Contohnya adalah gerakan sel penutup stomata pada daun tumbuhan yang dipengaruhi oleh kadar air, cahaya, suhu, dan zat kimia tertentu. Kita perhatikan pada gambar ya anak-anak, kamu bisa melihat di situ kenapa stomata bisa membuka dan menutup. Kalian cari jawabannya di internet ya anak-anak. Kita lanjut yang C yaitu gerak taksis. Gerak taksis yaitu gerak berpindah tempat seluruh bagian organisme atau bagian organisme yang bebas bergerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Pada tumbuhan, gerak taksis biasanya terjadi pada bagian tumbuhan yang dapat bebas bergerak, seperti spermatozoid, kloroplas, serbuk sari, alga multiseluler, organisme bersel satu, dan sebagainya. Berdasarkan rangsangannya, gerak taksis dibagi menjadi yang pertama yaitu fototaksis, yaitu merupakan gerakan taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya yaitu gerakan kloroplas ke sisi sel yang terkena cahaya matahari. Kita lihat walaupun tidak kena cahaya matahari, kena cahaya lampu yang kuat pun bisa bergerak menuju ke arah cahaya. Gerak taksis yang selanjutnya atau yang kedua yaitu kemotaksis, yaitu gerak taksis yang dipengaruhi rangsangan berupa zat kimia. Contohnya yaitu gerakan spermatozoid menuju ovum pada tumbuhan lumut dan paku karena adanya zat gula atau protein yang dihasilkan oleh archegonium tumbuhan tersebut. Kamu lihat di gambarnya yaitu di situ ada serbuk sari menempel di kepala butik, selanjutnya berkecambah membentuk bulu serbuk dan bergerak menuju sel telur. Kamu bisa pelajari lebih lanjut ya anak-anak. Kamu bisa belajar dari sumber yang relevan, boleh dari internet atau Google. Di situ kamu bisa melihat banyak sekali gerak-gerak contoh gerak taksis pada tumbuhan. Sekian pembelajaran mapel IPA kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.